Izin share screen-nya, Pak. Ya, bisa langsung kan ya? Bisa, Pak. Silakan, Fikri. Sudah masuk belum, Pak? Masuk nggak, teman-teman? Masuk full. Masuk ya? Oke. Nah, jadi kan problem 32 itu kan soalnya itu tentang finance list ya kan. Nah, jadi eh, di nomor A itu diminta jurnal di tahun pertama gitu. Nah, untuk untuk finance list ya kan, finance list di tahun pertama itu kita tentu saja menjurnal yaitu untuk leasingnya sendiri. Nah, itu dengan menjurnal list property pada list obligation. Nah, gimana berapa? 10.000 tuh nilai cicilannya ya kan dikali sama factor of annuitiesnya gitu kan $1 untuk 5 tahun ke depan itu di 3,993, jadi dapatnya list propertinya itu 39.930 pada list obligation gitu kan. Nah, terus setelah kita menjurnal pembayaran tahun pertama. Pembayaran tahun pertama yaitu 10.000 kan, 10.000. Terus setelah itu kita mengakui adanya bunga di sana, adanya interest on lease lah kalau di AKM dulu, interest expense pada lease gitu kan. Nah, itu sebesar apa? Carrying amount 39.930 dikali sama implicit rate-nya 8%, dapat 3194. Nah, sisanya ya, selisih antara cash sama interestnya itu menjadi pengurang list obligasinya gitu. Nah, itu istilahnya amortisasi. Cuman saya agak ini sih Pak, maksudnya rupanya kalau yang di sini tuh amortisasinya itu kalau di AKM setahu saya yang amortisasi ini depreciation expense kayak gitu. Tapi mungkin saya bertanya lagi nanti apakah amortisasi ini termasuk depreciation gitu Pak. Nah, itu. Ya, saya juga lebih suka pakai istilah depresiasi ya, karena ini kan asetnya dicatat, ya kan? Iya, Pak. Karena ini sudah benar nih, karena asetnya dicatat, sebagaimana juga hutangnya, ya, maka kemudian ya asetnya didepresiasi, kan? Bukan, kalau amortisasi kan untuk intangible ya biasanya ya. Oke, silakan lanjut. Oke, oke, berarti nanti istilahnya berarti boleh pakai depreciation berarti ya Pak ya? Depreciation ya, saya cenderung pakai depresiasi. Oke Pak, siap Pak. Nah, berarti ini depreciation expense pada list propertinya gitu kan. Nah, sebesar tadi nilainya kan nilai list propertinya 39.930. Berapa tahun? 5 tahun, berarti akan didepresiasi selama 5 tahun sebesar 7986 gitu. Itu Pak, kira-kira Pak. Untuk Residual value-nya? Gimana Pak? Residual value-nya? Nah, residual value-nya jadi 31.944 ya kan? Dari mana? Dari 39.930 dikurang list propertinya 3986, jadinya tinggal 31.944. Itu menjadi nilai asetnya, nilai list propertinya pada akhir tahun. Gimana? 31.944 dari 39.930 kurang 7.986 Pak untuk di akhir tahun. 7986. Dikurang 7986 dari mana? dari tadi Pak, depreciation expense ya Pak. Jadi nilai list propertinya tinggal 31.944.
Gitu sih Pak, kalau yang saya pahami Pak. Masih kurang. Itu kan di situ di soal ada keterangan ya, the useful life of the equipment is 5 years ya. Iya Pak. Kemudian estimasi residual value-nya equals its removal cost. Itu artinya apa Pak sebenarnya Pak? Saya kurang paham juga Pak. Ya, No. jadi removal cost itu cost atau biaya untuk membuang asetnya itu, untuk membuang kalau let's say kalau sudah habis masa manfaatnya ya, itu sudah jadi rongsok kan. Iya Pak. Nah, untuk rongsok itu nggak bisa dibuang sembarangan, ada biayanya. Kalau di Indonesia ini enggak ya. Kalau di ya mestinya adalah ya. Kalau di negara lain itu biasanya kan kalau kita buang barang itu dikenai biaya kan. Iya Pak. Nah, ini keterangannya berarti ini aset ini setelah 5 tahun masih punya residual value, nilai sisa. Tetapi nilai sisanya itu sama dengan biaya untuk membuangnya. Dengan kata lain, ya residual value-nya 0. Oh. Karena tidak di state ya Pak, jadinya 0 Pak ya. Iya, bisa bisa dibilang. Sehingga depresiasinya ya langsung saja dibagi 5 gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, good. Terus selanjutnya yang lain atau gimana? Ada tabelnya, buat tabelnya nggak? Sekalian saja lah mungkin. Ada Pak, ini Pak. Oke. Ya. Jadi untuk tabelnya itu kan ini kalau di AKM itu namanya carrying value gitu kan, atau carrying amount atau carrying value. Biar ya kan ini kan annuity due, artinya dia dibayar di akhir tahun gitu. Jadi pertama itu diakui carrying amount-nya 39.30, baru kita dapat total payment-nya kan udah fix artinya sama setiap tahun 10.000. Nah, tapi kita harus menghitung interestnya juga, yaitu dengan cara mengalihkan 39.930 ini carrying amount-nya dengan interest 8% gitu kan. Nah, sisanya itu yang akan diamortisasi menjadi payment of principal gitu. Kalau di AKM ini amortization gimana gitu. Baru nanti dapat principal balance-nya 33124, berlanjutlah sampai ke bawahnya, nanti hasilnya 0. Gitu kira-kira. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semua ya? Karena ini ya mengulang saja di AKM. AKM kan tahun kemarin ya, semester kemarin ya? Iya Pak, betul Pak. Intermediate ya. Oke. Ya itu case-nya case capitalist, cuma yang kemudian mungkin terjadi ya dalam kaitannya dengan analisis akuntansi, yang menjadi concern kita di sini adalah kalau kita pada saat melakukan analisis akuntansi atas satu company, kemudian melihat ada catatan tentang operating list yang setelah kita exercise ternyata itu merupakan capital list ya, maka kemudian dengan perhitungan yang seperti ini kita melakukan adjustment ya, kita melakukan undo dari accounting distortion dari operating list menjadi capital list. Artinya asetnya dicatat ya, kemudian hutangnya juga dicatat dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Fikri. Siap Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Oke. Selanjutnya ya, malam ini kita akan lanjutkan ke analisis akuntansi terkait dengan investasi
investing activities. Ya, jadi kalau kemarin financing kita melihat ke akun-akun pada sisi kredit ya di balance sheet, di neraca, baik itu debt maupun equity, maka sekarang kita akan mengalihkan perhatian kita ke akun-akun pada sisi debit dari neraca ke balance sheet ya, yaitu akun-akun aset. Ya. Oke, saya sudah posting ya, bahan PPT-nya di Google Classroom. Oke, dan kemudian kalau di textbook itu di chapter 4 ya, di bukunya Subramanyan itu. Oke, kalian mungkin bisa melihat singkatnya di bahan PowerPoint yang ada ya untuk chapter 4 itu. Saya akan ubah sedikit. Silakan kalian baca dulu PowerPoint yang sudah saya share. Ya, kemudian ya di Google Classroom ya. Kemudian setelah itu nanti kita masuk lagi di kelas. Silahkan kalau ada pertanyaan, nanti mungkin saya bahasnya sekilas saja ya. Karena toh ini sebenarnya juga mengulang dari pertama di AKM ya. Ya, nanti kita discuss sedikit, dan terutama apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman atau ingin ditanyakan. Ya. Nah, sebelum itu ada pengumuman ya. Jadi ini pekan ke-6 ya. Nanti 2 pekan lagi, pekan ke-8 itu mid semester test, mid test ya, UTS. Pekan depan itu kita masuk ke analisis akuntansi untuk operating activities ya, sehingga sudah komplit nanti ya. Pekan kemarin kita financing, sekarang investing, kemudian minggu depan untuk operating. Nah, minggu depan selain operating activities kita akan diskusikan, nanti juga akan ada kuis ya, kuis pra UTS. Jadi nanti tolong kalian prepare untuk minggu depan. Oke, baik, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ya seperti tadi sudah saya sampaikan, silakan kalian baca chapternya, atau untuk kalau chapter mungkin lebih ini ya, text time ya, paling tidak PPT yang sudah saya share silahkan dipelajari, silahkan di highlight apabila ada hal yang perlu ditanyakan. Silahkan posting di WhatsApp group ya, nanti kita kembali lagi mungkin sebelum jam 8 ya, sebelum jam 8 kita kembali lagi kelas itu ya. Oke, silahkan. Oke, baik.
Tadi ya sudah ada beberapa pertanyaan ya, masalah di piutang dan kemudian di satunya tadi di persediaan ya, FIFO LIFO. Oke. Ada mungkin yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jadi ini karena sifatnya pengulangan ya dari yang sudah kalian pelajari di AKM, di Intermediate Accounting. Mungkin kita tidak bahas secara panjang lebar ya, langsung ke poin-poin yang sekiranya perlu dielaborasi. Oke, baik. Saya coba share ya. Kelihatan ya? Ya, jadi kita menganalisis aktivitas investasi dari perusahaan, dan oleh karena itu ini outline-nya ya, sesuai dengan akun-akun di dalam sisi debit di neraca atau balance sheet ya, ada current asset, inventory, kemudian fixed asset, kemudian juga ada plan asset dan natural resources, juga intangible dan aset revaluasi. Oke, ini jelas ya. Saya coba fokuskan ke ya, jadi apa itu current asset, apa itu cash equivalent, ya, jelas ya. Mungkin saya fokus ke apa yang menjadi fokus kita ketika kita melakukan analisis ya terhadap aktivitas investasi dari suatu perusahaan. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya. Jadi kalau financing itu ya kalau kita kembali ke apa yang kita pelajari di manajemen keuangan ya, manajemen keuangan atau finance management itu kan isu pokoknya ada 3 kan, how to finance, how to invest, dan kemudian tentang dividend policy ya. How to finance, bagaimana perusahaan itu atau korporasi itu mendanai kegiatannya, bagaimana meraise ya, meraise fund atau dana ya. Karena itu bisa dengan cara debt, meminjam, apakah itu ke perbankan atau dengan menerbitkan obligasi atau dengan equity ya, berarti menerbitkan saham ya. Dan kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana kalau obligasi, bagaimana kalau menerbitkan saham. Ada hal-hal terkait dengan sisi stakeholder equity ya, preferred stock, common stock, dan sebagainya. Kemudian isu yang kedua dalam finance management itu how to invest, bagaimana kemudian dana yang sudah diperoleh itu diinvestasikan untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan profit ya. Maka kemudian dana yang sudah di raise tadi ya diwujudkan dalam bentuk current asset ya, aset-aset lancar, inventory misalnya, kemudian juga di fixed asset ya, dan sebagainya. Nah, ini kita bicara yang kedua, how to invest, dan kita melakukan analisis terhadap aktivitas investasi itu. Di current asset ada cash dan cash equivalents. Apa yang perlu menjadi perhatian ketika kita melakukan analisis di sini? Ini ada 2 ya. Yang pertama itu perlu ada penyesuaian nilai ya ketika marketable securities ya atau short term investment itu mengalami penurunan nilai pasar
Jadi ketika perusahaan mempunyai ya cash equivalent, salah satu contohnya mungkin short term investment ya. Kenapa disebut cash equivalent? Karena dia cukup liquid. Ya, jadi ketika butuh uang bisa langsung dijual di pasar modal begitu, dan kemudian liquid menjadi uang, menjadi cash. Yang perlu menjadi perhatian, short term investment ini penilaiannya atau pengukurannya menggunakan nilai pasar atau market value, sehingga harus disesuaikan ketika ada perubahan atau penurunan. Kemudian juga kita fokus dalam menganalisis itu adanya compensating balances, yaitu ketika ada cash atau cash equivalent itu harus di-maintain jumlahnya untuk menjadi jaminan pinjaman ya. Jadi misalnya perusahaan punya pinjaman ke perbankan, kemudian harus ada nilai tertentu yang harus di-maintain. Jadi itu bentuknya cash atau cash equivalent, tetapi sebenarnya dia tidak cair, tidak liquid, tidak free kita menggunakannya, karena ada requirement dari pihak yang kita punya utang kepadanya. Itu ya. Oke. Kemudian receivable, piutang. Langsung masuk ke sini, tadi ada pertanyaan soal ini ya. Nah, ini di sini saja ya. Ya. Sama, tadi fokus kita di sini adalah menganalisis piutang itu ya, dalam accounting analysis ya. Sekali lagi kita melihat apakah penyajian piutang dalam neraca ya, dalam balance sheet itu sudah mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sini ada dua special analysis question yang biasanya perlu kita perhatikan. Yang pertama collection risk, dan kemudian authenticity dari receivable itu. Collection risk ya berarti risiko ketertagihan. Ya. Nah, makanya biasanya di sini piutang itu disajikan berdasarkan apa? Fair value atau historical cost atau apa kalau piutang di neraca? Ini ya, di halaman sebelumnya ya, net realizable value. Jadi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam hal ini adalah nilai piutang kotor dikurangi dengan allowance. Ya, nah, allowance itu kemudian yang perlu di exercise atau diperiksa dalam analisis ini. Misalnya kita di sini membandingkan dengan piutang dari kompetitor, ya, persentase dari penjualan tertentu, dari total nilai penjualan. Jadi ketika misalnya punya piutang total let's say 1 miliar ya, biasanya ada patokan tertentu sekian persen itu tidak tertagih, 2% atau 3% gitu kan. Nah, ini salah satu faktor ya untuk menentukan tadi pertanyaan dari siapa tadi, Aprilia ya, menentukan piutang itu sehat. Jadi diasumsikan kalau misalnya 3% atau 2/3% ya, let's say itu sebagai allowance tidak tertagih, maka yang 97% itu diasumsikan sehat. Tapi ada yang ketiga ini misalnya ya, aging pattern of receivable. Jadi semakin tua piutang itu semakin berisiko dia ketertagihannya, semakin dia tidak sehat. Dan ini biasanya berdasarkan pengalaman transaksi dari perusahaan. Kalau perbankan biasanya menggunakan ini, ya, perbankan itu menggunakan ini. Perbankan itu biasanya ada kalau misalnya lancar itu ketika ya cicilannya lancar begitu ya, kemudian masuk kategori
ragu-ragu ketika sudah mulai terlambat sekian hari atau sekian bulan, dan masuk lagi ke tidak lancar sampai kemudian macet ketika sudah beberapa waktu, beberapa bulan misalnya cicilan pokok dan bunga itu tidak dibayar. Nah, ini aging, ini yang pengumuran piutang yang mungkin lebih akurat ya, meskipun hal-hal lain di sini ya seperti tadi persentase dari penjualan juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian customer concentration, ya. Ketika piutang itu terkonsentrasi di satu atau beberapa customer, itu resikonya bertambah, ya. Karena begitu customer itu default ya, gagal bayar, maka kita akan mengalami trouble ya, mengingat risiko kita banyak di situ ya. Ini prinsipnya sama dengan prinsip investasi ya, don't put your egg, jangan taruh semua investasi kita itu atau semua dana kita itu dalam satu instrumen investasi. Bagusan itu ya, makanya kita mengenal ada risiko sistematis dan risiko yang unik ya. Ya, di manajemen keuangan belajar itu kan ya. Halo? Iya, Pak. Beta ya. Jadi kalau ya capital asset pricing model ya, itu kenapa kita perlu melakukan diversifikasi ya, supaya unique risk-nya itu risiko pasar, tapi yang bisa kita manage itu risiko yang sifatnya unik ya. Nah, kalau disebar itu boleh jadi di satu tempat ada risiko unik yang besar, tapi itu akan tercover dengan unique risk yang atau unsystematic risk yang ada di tempat lainnya. Nah, sama ini prinsipnya sama dengan customer concentration. Ketika kita melihat atau menganalisis satu perusahaan, receivable-nya terkonsentrasi di satu atau beberapa customer saja, maka ini kita perlu dalami gitu ya. Oke, itu collection risk. Kemudian ada authenticity of receivable, ya, otentitasnya. Nah, kalau di di sini selain kita perlu mereview credit policy for changes, review return policy. Nah, return policy ini yang menjadi perhatian kita dalam authenticity of receivable ya, karena biasanya kan ada kemungkinan piutang itu di retur ya, di retur, maka kemudian piutangnya juga harus dikembalikan ya, dikembalikan kepada customernya ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam menganalisis risiko. Satu lagi ini sekuritisasi, securitization of receivable, atau tentang Enron segala macam ya, itu kan awal dari hasil receivable itu terjadi ketika awareness of receivable
Jadi tapi untuk menjadikannya di cash itu tunggu sampai jatuh tempo. Nah, perusahaan membutuhkan cepat itu bisa difaktori kepada pihak ketiga. Nanti pihak ketiga menikmati piutang itu ketika cair, apa dia bisa mendapatkan dari earlier gitu ya. Ya biasanya pembeli itu akan menikmati tempo. Dulu di kasus yang bukan ya apa namanya kasus yang ini dulu ada Bank Bali. Halo? Ya, Pak. Oke, sorry putus ya. Oke, tadi kita bicara soal sekuritisasi receivable ya. Yang dulu pernah jadi berita itu kasusnya Bank Bali yang Joko Chandra ya. Tahu yang ngikuti ya beritanya ya. Joko Chandra? Nggak tahu, Pak. Oh, really? Yang coba kalian kalau buka berita itu kan ada itu ya, Joko Chandra yang kasusnya ini apa namanya red notice dihapus, yang dia pernah apa namanya ya artinya dia kasusnya panjang ya, kasusnya panjang itu Joko Chandra, masa sekalian nggak ini ya. Nah itu dulu awal mulanya adalah dia pernah kasus cesi Bank Bali ya tahun 90-an gitu ya, 90-an sekian itu. Jadi Bank Bali itu punya tagihan kredit macet ya, semacam kredit macet lah. Kemudian dibeli oleh Joko Chandra ini dengan nilai yang sangat rendah dibandingkan dengan nilai piutangnya itu gitu ya. Sehingga kemudian apa namanya ya menjadi kasus lah, rame ya, karena kemudian ada ditengarai ada korupsi segala macam. Tapi kembali yang menjadi apa concern kita di sini adalah bahwa sebenarnya itu merupakan transaksi biasa ya dalam bisnis ya, factoring. Ya, saya share lagi factoring yaitu ketika perusahaan punya piutang dan kemudian dia jual kepada pihak ketiga, dia dapat cash lebih dulu. Ya. Nah, yang kemudian perlu diperhatikan di sini itu adalah penjualan piutang itu atau factoring itu with or without recourse. Ya.
with or without recourse. Kalau with recourse ya, itu artinya kalau with recourse itu berarti masih ada jaminan atau garansi dari si pemilik piutang sebelumnya atas ketertagihan dari piutang itu. Jadi semacam digaransi bahwa nanti piutang ini akan terbayar. Ya. Bagaimana ketika tidak terbayar? Ya karena sudah digaransi, maka si pemilik piutang mula-mula itu sebenarnya masih punya liability, masih punya kewajiban untuk dia menanggung ketidaktertagihan piutang tersebut. Sebaliknya kalau without recourse, maka tidak ada jaminan, sehingga penjualan piutang itu ya itu memindahkan semua risiko kepada si pembeli. Ya, memindahkan semua risiko ke pembeli. Artinya ketika piutang itu ternyata setelah dibeli itu pada jatuh temponya ternyata tidak terbayar, itu sudah risiko pembeli. Nah, ini dalam analisis piutang ini yang perlu diperhatikan. Ketika perusahaan ada mempunyai piutang yang di factoring, tapi kemudian itu factoringnya itu adalah with recourse, maka sesungguhnya perusahaan mesti ya mencatat liability atau kemungkinan bahwa itu akan tidak tertagih, dan kemudian ketidaktertagihan itu risiko uncollectibility tadi ditanggung oleh perusahaan. Kalau without recourse ya itu baru perusahaan tidak perlu memperhitungkan apakah nanti tertagih atau tidak perlu memperhatikan adanya liability atau kewajiban. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Pak, izin bertanya. Tadi pas putus-putuskan pas bahas yang contingency receivable, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak? Kurang dengar tadi. Yang ini, yang with recourse dan without recourse. Jadi, coba saya ulangi ya. Tapi nanti tolong di... Bukan Pak, yang sebelumnya, slide sebelumnya, yang contingency receivable. Contingency receivable. Yang paling bawah, iya. Itu maksudnya gimana, Pak? Oh, sebentar, ini saya oke. Review any contingency on receivable. Jadi, kontingensi apa kontingensi? Kemarin sudah kita bahas di financing. Kontingensi itu kan biasanya di sisi ini ya, di sisi kredit ya, dari balance sheet ya. Kalau dia probable dan dapat diukur secara reasonable ya. Sorry. Ya. Tadi siapa yang tanya? Saya, Pak. Ya. Kontingensi masih ingat ya? Kontingensi itu adalah potential loss atau gain yang terjadinya itu rely on atau tergantung pada terjadinya satu peristiwa di masa yang akan datang. Ya, itu kontingensi. Nah, kontingensi dalam receivable seperti apa? Ya, salah satu contohnya adalah tadi ketika ini ilustrasi ya. Contohnya ya tadi ketika factoring tadi misalnya. Ketika factoring karena ada misalnya ketika itu with recourse ya, dengan recourse dengan garansi, maka sesungguhnya itu ada kontingensi di situ.
potensial loss yang harus ditanggung oleh perusahaan ya ketika piutang tadi ternyata tidak tertagih. Ketika tidak tertagih maka perusahaan harus mengakui potensi kerugian tadi. Atau kalau kaitannya dengan ilustrasi yang lain ya, kalau kaitannya dengan authenticity of receivable itu dalam case return return penjualan ya. Jadi ini perusahaan sudah punya piutang ya. Tetapi piutang ini ada kemungkinan atau berpotensi dia hilang atau loss. Kenapa? Ketika penjualan kredit yang sudah dilakukan perusahaan itu ternyata dikembalikan atau di-retur oleh customer. Oke, ya. Biasanya ada ininya ya. Biasanya ada term and condition-nya ya. Berapa lama itu bisa di-return. Nah, ketika itu di-return ya di masa yang akan datang, maka kemudian ada potensial loss yang harus diakui oleh perusahaan. Nah, itu kontingensi ya. Seperti itu. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Jadi kontingensi ya, potensi loss karena kemungkinan terjadinya satu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam case receivable ini yaitu ketika receivable-nya dikembalikan karena penjualan kreditnya dibatalkan oleh si customer. Oke, baik. Ada yang lain? Kemudian ada lagi item lain di current asset ya, selain cash dan receivable dan sebelum inventory nanti adalah prepaid expense, biaya dibayar di muka. Dalam hal ini analisisnya bisa kita fokuskan pada dua isu, yaitu pertama ada kemungkinan bahwa dalam nilai prepaid expense itu terkandung ya prepaid expense yang sifatnya non current ya. Prepaid expense itu kan seharusnya current asset ya, tapi kita periksa, kita exercise ketika di situ di dalamnya ada non current prepaid yang pembayaran di muka tapi untuk jangka waktu panjang. Harusnya kan pembayaran di muka untuk setahun ke depan misalnya ya, ini panjang. Dan ketika jumlahnya itu besar, maka akun ini itu perlu pendalaman ya. Kemudian juga ini substantial changes, kalau ada perubahan-perubahan yang substansial dari prepaid expense itu warrant scrutiny, artinya pantas untuk kita periksa lebih lanjut ya. Misalnya tahun lalu jumlahnya prepaid expense sekian, kemudian tahun ini nilainya melonjak tinggi gitu ya. Nah, itu perlu kita lakukan pendalaman atau analisis untuk memastikan bahwa yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu sudah sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya inventory, persediaan. Ya, ini saya tidak perlu mengulang ya. Asumsinya jelas, LIFO, FIFO, average ya. Ini contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini, in periods of rising prices, di periode di mana harga-harga itu naik, inflasi, maka FIFO akan menghasilkan gross profit yang lebih tinggi daripada LIFO. Ya, tadi ditanyakan ya. Dan ini kondisi umum ya. Kondisi umum kita itu kan inflasi. Ya. Deflasi itu sangat jarang terjadi. Kecuali mungkin sekarang ya, dalam kondisi pandemi COVID-19,
ya orang-orang lebih sedikit berbelanja, maka akibatnya harga-harga mungkin ada yang turun. Ya, harga sewa hotel misalnya ya, yang berkaitan dengan turisme itu turun ya, karena sewa kamar ya maksudnya ya, bukan sewa hotel, sewa kamar hotel ya turun. Kenapa? Karena sebelumnya selama berbulan-bulan itu sepi pengunjung. Oleh karena itu mereka banting harga, itu deflasi untuk sektor turisme, deflasi untuk sektor transportasi misalnya, harga tiket pesawat, tiket kereta api ya, dan kemudian mungkin ada yang lain-lain, itu deflasi. Tetapi secara umum ini kondisi yang jarang terjadi, kondisi yang umum terjadi dalam kondisi normal itu adalah rising prices, harga itu selalu naik ya. Kalau belajar makro ya, ini kan karena barangnya itu lebih lebih sedikit daripada uang beredar gitu ya, uangnya lebih banyak sehingga harga cenderung naik. Nah, kalau harga naik seperti ini, maka kecenderungannya FIFO akan menghasilkan profit yang lebih besar. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai perusahaan ya membeli barang inventory ya maksudnya ya, maka harga barang yang kita beli di awal tahun itu akan lebih murah daripada harga barang yang kita beli di pertengahan tahun, apalagi di akhir tahun. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita menjual barang, harga yang kita pakai sebagai COGS itu adalah harga yang di awal, first in, first out. Ya. Artinya, saldo inventory yang masih kita laporkan di balance sheet itu akan menggunakan harga yang belakangan. Otomatis inventory-nya akan dicatat dengan harga yang lebih tinggi, COGS-nya akan dicatat dengan harga yang lebih rendah. Sehingga tendensinya itu akan karena COGS-nya atau HPP-nya ya, harga pokok penjualannya itu lebih rendah daripada harga terkini, maka akan menghasilkan income yang lebih besar. Ya. Sebaliknya kalau LIFO, maka yang dijadikan acuan untuk menghitung COGS atau cost of goods sold ya atau HPP adalah harga terbaru, which is lebih mahal ya. Karena tadi kondisinya kan inflasi ya, maka harga barang inventory yang kita beli di akhir tahun itu lebih mahal daripada yang kita beli di pertengahan tahun atau di awal tahun. Lebih mahal di akhir tahun. Tapi justru ini yang kita pakai ketika melakukan kalkulasi di net income, COGS-nya dari sini. Lebih besar kan? Dibandingkan kalau FIFO yang menggunakan harga di awal tahun. Kurang lebih seperti itu ya, ilustrasinya tidak persis seperti itu, tapi gambarannya seperti itu. Oke, nah sehingga LIFO ini itu cenderung LIFO ini kalau untuk tax purpose, untuk keperluan pajak ini tidak diperbolehkan ya, termasuk di Indonesia LIFO tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menghasilkan income yang lebih kecil dan otomatis akan menghasilkan income tax atau pajak penghasilan ya PPh yang lebih kecil, makanya LIFO itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, apa yang perlu menjadi fokus kita dalam menganalisis inventory itu ketika yang perusahaan yang kita analisis itu menggunakan LIFO, maka kita perlu melakukan restatement of LIFO to FIFO. Ya, ada 3 step prosesnya ya. Seperti ini, reported LIFO inventory plus LIFO reserve, kemudian ya ini 3 step ini maksudnya sampai ke income tax-nya dan sampai ke return earning-nya ya. Artinya kita menyesuaikannya tidak hanya pada nilai yang pertama itu kita menyesuaikan nilai inventory-nya, yang kedua kita menyesuaikan tax payable-nya, kemudian yang ketiga kita menyesuaikan return earning, ya, net income dan kemudian return earning. Seperti itu. Oke, itu persediaan. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Kemudian
fixed asset, aset tetap, ya. Apa itu aset tetap? Kapitalisasi, we know that ya, alokasi, apa namanya, mengalokasikan biaya perolehan aset itu secara periodik ke apa ke dalam masa manfaat dari aset itu, ya. Maka di sini kita menggunakan istilah, ada beberapa istilah, ini substansinya sama, ya. Depresiasi itu untuk tangible fixed asset, amortisasi untuk intangible asset, ya. Makanya tadi di problem yang di awal tadi ya, yang dipresentasikan Fikri tadi ya, itu kita untuk penyusutan menggunakan istilah depresiasi untuk alokasi dari aset tetapnya, alokasi beban dari aset tetapnya menggunakan istilah depresiasi. Kemudian depletion ini kalau natural resources. Impairment. Apa itu impairment? Penurunan. Penurunan nilai aset di bawah nilai bukunya, ya. Apa namanya, terutama ketika, atau bukan terutama, salah satu yang mungkin terjadi itu ya, kalau misalnya perusahaan teknologi ya, atau alat elektronik lah ya, itu kan cepat begitu ya. Nah, let's say misalnya handphone bikin atau memproduksi banyak sekali ya, belum semuanya terjual sudah muncul teknologi baru lagi, sehingga handphone yang lama ya, yang masih menggunakan teknologi yang boleh dibilang jadul kalau dibandingkan dengan teknologi yang diadop oleh handphone terbaru ya, ini menjadi ya tadi jadul ya, sehingga nilainya mestinya sudah tidak dicatat sesuai dengan harga pembuatannya atau harga produksinya dulu gitu ya, karena sudah rusak, impair gitu ya. Maka kemudian ada proses untuk writing down asset value-nya, nilainya diturunkan. Nah, tapi di sini ada perhatian, to distortion arise from impairment ya. Conservative bias distort long-lived asset valuation because asset are written down but not written up. Apa namanya, bias ya. Kalau impairment ini memang ini ya, apa namanya, untuk kasus written down, write down ya dari nilai aset, apa namanya, yang kemudian itu tidak disesuaikan lagi ketika nilainya mungkin naik lagi gitu. Kalau ilustrasinya teknologi handphone tadi mungkin nggak terjadi ya, begitu dia jadul teknologinya ya sudah gitu ya. Tapi mungkin ada apa contohnya ya, aset yang nilainya impaired gitu, turun, dan kemudian harus dilakukan impairment tapi kemudian naik lagi. Ada yang bisa ngasih contoh apa ya? Emas bisa ya, meskipun emas masuknya di investasi ya mungkin ya, bukan di apa namanya, ini kan kita bicara fixed asset ya terutama ya. Tapi oke, sebagai tapi kalau emas sih mungkin dia dicatatnya bukan ini ya, emas itu seperti marketable securities kalau menurut saya ya. Jadi dia dicatatnya berdasarkan market value ya, short term investment ya, short term investment tadi sudah kita bahas ya, itu kan dicatatnya biasa dengan market value, sehingga ya nilainya naik turun gitu ya, menyesuaikan. Emas yang kita pegang, misalnya kita pegang laporan semester kemarin nilainya sekian, nanti akhir tahun nilainya mungkin akan berubah, naik atau turun. Oke lah, let's say satu barang begitu ya, yang sifatnya long live asset atau apa namanya fixed asset, kemudian dia turun nilainya. Nah, begitu ada penyesuaian ya, ini
karena prinsip konservatis ini penyesuaian naiknya tidak dilakukan. Ya, jadi satu aset dia mengalami impairment, let's say misalnya nilainya tadinya 10 miliar karena impairment diturunkan menjadi 8 miliar. Tapi ketika kemudian nilainya itu seharusnya itu sudah terrecovery balik lagi ke 10 miliar, ini kalau sesuai dengan prinsip akuntansi tidak dilakukan. Kenapa? Karena prinsip konservatisme. Jadi tetap 8 miliar dan ini memungkinkan terjadinya bias, memungkinkan terjadinya distorsi. Ya, memungkinkan terjadinya gambaran yang tidak sesuai dengan realita ekonomi yang sebenarnya. Yang sebenarnya kan sudah recovery lagi ya menjadi 10 miliar ya. Tapi atas dasar konservatisme itu tetap impairment-nya tidak dibalikin lagi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian plan aset ya, oke. Depresiasi ya. Nah, depresiasi ini juga yang mungkin warrant scrutiny ya, perlu kita lihat dalam analisis akuntansi. Sebagaimana juga contoh case yang sudah pernah kita diskusikan ya, ketika perusahaan menggunakan kalau soal metode ini sebenarnya diperbolehkan oleh standar ya, tapi kemudian yang menjadi perhatian misalnya adalah penentuan estimasi useful life-nya ya, dibandingkan dengan rata-rata industri, misalnya dibandingkan dengan kompetitor yang bisa kita jadikan benchmark misalnya. Oh ini kok estimasi masa manfaatnya singkat sekali 12 tahun, sementara yang benchmarknya 20 tahun. Kalau 12 tahun berarti apa yang terjadi? Terjadi nilai depresiasinya, depreciation expense-nya lebih besar dan net income-nya menjadi lebih kecil. Maka kalau kita yakin bahwa harusnya perusahaan melakukan estimasi masa manfaat sesuai dengan industri atau sesuai dengan benchmark, maka kita sesuaikan, kita hitung ulang dan akan ada perubahan nilai depresiasi, nilai akumulasi depresiasinya, dan terutama net income ya sebagainya. Oke. Nah ini yang tadi baru saja kita bicarakan ya. Kita dalam menganalisis ya, fokusnya yang pertama misalnya mengakses atau menguji reasonability ya dari depreciable base kaitannya dengan perkiraan salvage value ya, atau nilai sisanya, kemudian useful life, masa manfaatnya, dan kemudian allocation. Review and revision of useful life ya, apakah ada perubahan atau revisi ya, sebagainya. Kemudian dibandingkan dengan total asetnya atau dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya dan sebagainya. Ya, ini yang menjadi perhatian kita ketika melakukan analisis ya, kaitannya dengan aset tetap. Oke. Terakhir, intangible asset ya, aset tidak berwujud. Apa yang perlu diperhatikan dalam menganalisis intangible dan goodwill? Ini search for unrecorded intangible and goodwill ya. Kita mencari apabila ada aset tidak berwujud yang tidak tercatat atau goodwill yang tidak tercatat ya. Biasanya misvalue ya, karena ini memang agak kompleks ya, seperti goodwill misalnya, atau aset tidak berwujud lainnya gitu ya. Kemudian examine for super earning as evidence of goodwill.
eh, ya goodwill itu kan satu ya aset yang ya tidak tampak ya, tapi dia berpotensi untuk menghasilkan laba yang besar. Ya contoh kalau contoh ekstrimnya kalau satu perusahaan ya itu dijual lah ya. Ini bukan produk dari perusahaan, tapi perusahaan itu dijual, nilai neracanya atau ya, nilai asetnya let's say ya mungkin let's say 1 triliun, tapi ketika dijual dia laku lipat misalnya 1,5 kalinya 1,5 ya, maka di situ sesungguhnya ada unrecorded goodwill gitu ya, seperti itu. Kemudian yang juga perlu dilihat adalah amortisasinya. Perkiraan berapa lama dia diamortisasi, dan yang keempat, recognize goodwill has a limited useful life. Ya sama dengan tadi ya, sehingga ini harus diamortisasikan secara tepat gitu ya. Boleh jadi harusnya lebih singkat daripada periode amortisasi yang tercatat dalam pembukuan perusahaan. Oke. Nah ini ada yang terakhir ini ya, tentang unrecorded intangible and contingency. In practice, expenditure ya, pengeluaran yang kemudian menghasilkan goodwill itu expense when incurred. Ya. Artinya langsung dibebankan gitu ya. Nah kalau seperti ini maka current income dari perusahaan itu menjadi lebih kecil ya, karena langsung dibebankan, dan kemudian sementara seharusnya mungkin dikapitalisasi ya, sehingga kalau dikapitalisasi maka di satu sisi current income-nya akan lebih besar, dan kemudian di sisi yang lain dia akan lebih merefleksikan atau menggambarkan earning power di masa yang akan datang. Kalau di expand kan ya sudah selesai, tapi ketika dia dikapitalisasi begitu, maka dan mestinya memang seperti itu ya, seharusnya seperti itu ya, dia menggambarkan, dia menunjukkan, mengindikasikan adanya earning power di masa yang akan datang. Kemudian ada juga hal lain yang mungkin perlu diperhatikan ketika satu aset itu ya, misalnya dicatat pada amortized cost ya, tetapi meskipun sudah teramortisasi habis, tapi dia masih menghasilkan pendapatan atau income karena ya contoh misalnya movie atau television program ya, kan biasanya banyak ya movie-movie yang atau film ya, film-film lama diputar kembali, dan ketika diputar kembali ya masih ada yang nonton, misalnya kalau televisi kabel atau kalau di televisi mainstream ya masih menghasilkan iklan. Nah ini kan aset tidak berwujud itu mungkin nilainya sudah habis, tetapi ternyata dia masih punya earning power. Nah, ini beberapa contoh. Oke, itu bahasan kita singkat saja ya tentang analisis pada investing activities ya, yang pada dasarnya kita melihat akun-akun pada sisi debit di neraca ya, aset ya dari yang current, kemudian non current, dan kemudian intangible, dan kemudian apa fokus kita dalam atau ketika kita melakukan analisis terhadap akun-akun tersebut. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan ya, sembari saya prepare ada latihan soal ya.
Ada? Baik, kalau tidak ada silahkan dibuka di Google Classroom, itu ada untuk latihan saja, untuk dari UTS tahun lalu, dari soal UTS tahun lalu. Silahkan dicek. Ada? Ada, Pak. Ya, oke. Silakan kalian kerjakan yang multiple choice dulu ya. Ada 40 soal di situ. Sebagai latihan saja ya, untuk preparation di midtest nanti.